Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Isnani Nur Arifah, NIM 1831311109 dari kelas PIAUD 5D. Di sini saya akan memberikan parenting kepada orang tua. Nah, materi pertama, mendidik anak menjadi mandiri dan disiplin. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Saya di sini mau memberikan sedikit parenting untuk Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu parenting itu apa? Belum, Mbak. Oh, jadi gini Bu, parenting itu pembelajaran untuk orang tua untuk mendidik anaknya. Jadi parenting ini tuh mempersiapkan orang tua untuk mendidik anaknya supaya nanti menjadi generasi yang lebih baik, seperti itu Bu. Oh, gitu ya, Mbak ya? Iya. Nah, di sini saya akan memberikan parenting tentang mengajarkan anak supaya dia hidup mandiri dan disiplin, Bu. Nah, kan sekarang ini banyak sekali ya, Bu, kayak remaja-remaja yang dia itu tidak bisa hidup mandiri dan disiplin. Iya, Mbak. Ya, terus habis itu, nah itu karena sumbangsih juga Bu dari orang tuanya. Jadi orang tua itu mempengaruhi sikap anak. Nah, gimana supaya anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri dan disiplin? Nah, itu caranya orang tua memberikan contoh yang baik untuk anak, mengajarkan anak untuk mandiri dan disiplin. Contohnya nih Bu, anak dibiasakan untuk dia dapat memakai sepatu sendiri saat dia ingin pergi ke sekolah atau pergi bermain. Terus membiasakan anak supaya dia itu bisa makan sendiri. Terus habis itu dia minum sendiri, seperti itu. Jadi orang tua itu tidak membiasakan anak kayak anak itu kalau udah umur 2 tahun sebaiknya diajarkan untuk dia makan sendiri. Nah, kalau biasanya kan rata-rata orang tua itu kalau lihat anaknya makan belepotan gitu kan kayak sebel gitu ya Bu ya? Enggak. Oh enggak, ya ampun. Berarti Ibu baik banget ya sama anaknya. Suka. Iya. Malah itu melatih kekebalan, Mbak. Iya, benar Bu. Nah, jadi itu sebaiknya emang seperti itu. Anak diajarkan untuk makan sendiri, nggak apa-apa belepotan, nanti kan bisa kita bersihkan. Seperti itu kan Bu. Iya, Mbak. Gitu. Terus habis itu sebaiknya kita itu nggak memarahi anak kalau anak itu melakukan sebuah kesalahan Bu. Contohnya nih, kalau anak lepas baju kotor terus dia taruh di sembarangan, nah itu kita jangan langsung marahin dia atau kasih hukuman dia fisik, itu jangan. Lebih baik kita itu kayak negur dia terus ngasih tahu gitu, Dek, kalau lepas baju itu terus dikasih ke tempat yang kotor ya, atau kalau besok masih dipakai tuh digantungin di sini ya, kayak gitu. Terus habis itu kita juga memberikan contoh yang baik juga. Jadi kalau kita habis ganti baju, kita juga harus ditaruh ke tempatnya kayak gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu juga akan bisa membentuk anak menjadi anak yang mandiri dan disiplin Bu, seperti itu. Iya, Mbak. Ya udah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat Ibu. Amin. Iya, Mbak. Iya, ya udah. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya, Mbak. Iya, ya. Waalaikumsalam. Salam. Materi kedua, memberi hukuman yang relevan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi gini Bu, saya di sini tuh mau ngasih parenting ke Ibu tentang bagaimana cara menghukum anak yang baik gitu Bu. Iya. Nah, gini Bu caranya. Kalau biasanya kan orang-orang tua zaman dahulu gitu kan biasanya itu menghukum anaknya kan pasti pakai fisik. Kalau nggak pakai fisik pasti dimarahin gitu Bu. Iya. Di sini tuh saya mau ngasih parenting ke Ibu, gimana sih supaya kita itu menghukum anak tapi tidak menggunakan kekerasan dan emosi yang berlebihan gitu. Ya, puji Bu. Nah, caranya tuh seperti ini Bu. Kita itu contohnya nih ya Bu, kita itu memberikan hukuman ke anak itu yang relevan sama apa yang dilanggar sama anak gitu. Contohnya kita punya aturan nih, aturannya itu anak itu
harus gosok gigi sebelum tidur gitu kan Iya. Bu. Terus habis itu anak itu melanggar, dia itu apa itu namanya, mau tidur nggak gosok gigi malah makan permen contohnya. Terus biasanya kan orang tua yang dahulu itu pasti langsung marahin dia Iya. gitu, bahkan ada yang nyampe Bu, pengen nyubit susu. dia atau bagaimana seperti itu kan. Iya. Nah itu sebaiknya kita kasih hukumannya itu nggak seperti itu, tapi kita tidak memberikan dia permen yang dia suka itu. Terus kita ngasih tahu ke anak, Dek, kayak resiko apa sih yang akan kita tanggung kalau kita nggak gosok gigi sebelum tidur, kayak Iya. gitu. Jadi kalau kayak gitu kan nggak bikin anak kayak, oh aku kalau nggak gosok gigi aku dicubit sama mama atau dicubit sama ibu sama bapak gitu kan. Nanti dia kalau udah besar itu kayak jadi trauma ke dia kayak gitu. Terus dia akan ada waktunya anak itu berontak dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya seperti itu. Tapi kalau kita memberikan hukuman yang seperti tadi, kita kasih dia pengertian, terus kita kasih dia peringatan yang baik-baik seperti itu, insya Allah nanti anak akan dengan sendirinya melakukan aturan yang kita buat seperti itu ya Bu ya. Iya, makasih ya Mbak. Iya, makasih ya Bu atas Iya. waktunya, malam-malam ganggu. Enggak Mas, santai aja. Si Mas sampai panik juga nggak apa-apa. Iya, kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.